Saya ke Pak Prof. Sarson. Nanti para penyelenggara terakhir menanggapi semua. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat peserta ini sudah sunyi, apalagi Pak Tony sudah pulang. Saya sebenarnya ingin dengar oleh Pak Tony juga. Ya, karena saya berharap setelah Pak Gobel kayaknya tidak mau maju, saya berharap Pak Tony ini akan memajukan Gorontalo. Itu harapan politik, jangan sampai saya dibilang mempromosikan sama Pak Tony. Ya, tapi itulah keinginan saya. Karena mereka dua-duanya Pak Gobel maupun Pak Tony itu niatnya ibadah. Karena enak sekali kan. Kita bicara pada ini pertarungan moral atau pertengahan modal. Kalau saya topik ini agak terlalu ekstrim. Seharusnya kita yang bicarakan bagaimana memadukan antara moral dan modal. Iya. Rakyat itu merindukan orang yang punya modal dan punya moral. Ya, rakyat sekarang itu butuh itu dan sangat rindu itu. Siapapun rindu. Apalagi dengan peristiwa Pileg kemarin, Pilpres kemarin, itu rasanya diinjak-injak semua apa yang kita harapkan. Mohon maaf, saya bicara sebagai akademisi bukan politisi. Ya, rasanya begitu. Kita mengawal itu tapi rasanya begitu. Sehingga kami merindukan kalau dalam pilkada yang akan datang akan lahir seorang pemimpin yang dirindukan oleh rakyat karena dia punya moral dan punya modal. Bukan cuma punya modal, apalagi mau nanya kalau bansos. Misalnya ini boleh. Jangan polisi dituju kami hitapkan maksud. Saya cuma ingat jangan sampai lagi maksud itu, apalagi pokir yang ratusan miliar itu dibagi-bagi seenaknya. Dan itu uang rakyat. Uang LODT. Ya, tapi itulah kenyataan yang diterima. Oleh sebab itu sekali lagi kami sekarang, oleh sebab itu kalau boleh topik ini dirubah, memadukan antara ini sekarang seakan-akan mempertentangkan, mendikotomi antara modal dengan moral. Seharusnya ini harus berbarengan dan itulah yang dirindukan oleh rakyat. Kalau kami itu begini, jadilah guru yang sangat dirindukan oleh siswa. Tidak ada siswa yang bodoh, tapi siswa itu belum mendapatkan guru yang tepat bagi dirinya. Sama dengan kita, tidak ada masyarakat yang bodoh, cuma masyarakat itu belum dapat pemimpin yang tepat bagi dirinya. Yang dia dapat pemimpin yang punya duit untuk dirinya, itu pun cuma dia makan satu hari. Sekarang kan bakso sudah hilang, sekarang naik, semua naik. Ya Pak Karim, ya? Mudah-mudahan ini perjuangan oleh Pak Karim. Ngomong bisa diperjuangkan nih Pak. Bensin menaik lagi, sebentar lagi akan naik semua. Ada yang menyanyi, silahkan naik, kan ada yang milih, bukan saya. Tapi sebenarnya ini fatal. Kita bernegara, berbangsa dan bernegara, semua yang akan merasakan. Ya, yang memilih, yang memilih merasakan itu. Oleh sebab itu sekali lagi, tolong Pak kembalikan, kita bicarakan paling utama fokusnya adalah bagaimana memadukan antara moral dan modal. Kita berharap pemimpin Gorontalo ke depan, siapapun jadi gubernur, siapapun jadi wali kota, siapapun bupati, dua-duanya melekat pada dirinya. Bukan cuma duit, tetapi juga moral. Bukan cuma moral. Apa gunanya dia bermoral kalau dia tidak punya duit? Membagi apa ini orang begini? Baru mau minta akan apa? Apalagi Pak masyarakat Gorontalo 5 termiskin seperti yang dikatakan tadi, 5 termiskin tetap butuh duit. Tapi bukan berarti suara mereka dibeli dengan duit. Saya terus terang saja salut pada kemarin ada yang kasih duit sama saya. Ya, untuk apa ini? Pokoknya Pak boleh hidup mari Pak, saya tiap maaf. Apapun yang terjadi saya tiap maaf. Saya tolong sampai ada keluarga dungu doi witi. Bukan itu Pak. Masalahnya tetap dia suatu saat akan menagih. Kan begitu. Dan itulah kekuatan uang. Sama dulu dengan sejarah Pak. Dulu waktu Perdana Menteri Inggris akan bicara di radio, di televisi, dia naik bis. Ketika naik bis itu, dia nyewa, dia minta ditunggu oleh sopirnya. Sopir itu mengatakan, tidak, saya akan
menonton pidato dari siapa itu? Yang Perdana Inggris. Padahal yang dia bawa itu Perdana Inggris. Karena dia saking gembiranya si Perdana Inggris, dia kasih duit dia. Kasih duit banyak. Oh kalau begitu Pak, biar saja itu pidato-pidatoan. Saya akan tunggu Bapak biar 1 hari suruh tunggu sampai saya. Itulah perubahan mindset seseorang. Duit bisa merubah segalanya. Oleh sebab itu, saya mohon forum-forum seperti ini berharap menggabungkan keduanya, moral dan modal. Seperti yang saya katakan, kalau punya moral baik-baik sama dengan orang jujur. Kalau jujur tidak rajin sama dengan Anda itu. Rajin dan tidak jujur sama dengan yang duda juga. Tetap sama dengan tadi itu, modal politik, modal isitas, isi apa? Elektabilitas, integritas dan sebagainya itu memang harus ada. Tapi isitas juga perlu. Mau apa dia kalau dia kampanye baru mau beli akal bensin tidak ada. Ini mohon maaf ini Pak Helmi. Ini tidak terpilih, ini kasihan karena kurang duit juga. Bukan dia mau kasih sama orang memilih, tetapi minimal pergerakan. Pak Karim itu mujur, keluarganya masih mengerti dengan dia. Itu pun penuh dengan rayuan. Kalau saya tidak salah, kalau maaf Pak Karim, saya dengar juga itu. Ada saudara saya juga Pak Ion Sondak itu terpilih dia. Itu juga tidak ada modal hati. Kadang-kadang mau pilih rumah saya di Tenggala sana, bos cerita kalau mak bom bisa sampai di modal yang lo cerita buat dia yang mau tahu itu. Tapi alhamdulillah Pak, Tuhan juga tahu kalau kita ikhlas membantu orang, insya Allah kita diberi jalan. Sama dengan itu, sama dengan Pak Ion Sondak, sama Ramsus Sondak, sama dengan Pak Karim ini. Cuma Pak Helmi mungkin masih salah strategi. Saya belum milih orang tuh hati jauhkan hati cari muka. Betul, karena di daerah saya Pak. Tapi kan sudah selesai saya katakan, betul, lillahi ta'ala saya katakan saya Pak. Nah Pak Prof, itu yang persoalan. Jadi kalau orang yang calon pemimpin yang baik, yang punya moral bagus, tapi hanya gara-gara dia tidak punya modal, tidak bisa jadi pemimpin. Itulah Pak, dua-dua dibutuhkan. Ini seperti tadi, bahkan Pak Amos tadi, dia ekstrim, industri itu. Politik itu industri, itu betul. Dipoles sedemikian seseorang, itu sudah industri itu. Bagaimana dia menjadi seseorang. Itu jadi industri itu. Sama dengan barang kita yang kecil-kecil apa segala macam, kalau kita poles baik-baik, lebih mahal dia kalau kita jual dia. Itu. Dan memang tidak ada lagi cerita tidak ada uang. Ambil mau nak dari WC mas hati Pak mau ngili, ya. Pi di WC kalau kita tidak bayar marah-marah dia banyak ke WC. Kasih 2.000 pun dia marah Pak. Sama dengan tukang parkir. Kalau kita kasih 2.000 dia marah-marah. Tapi kalau dia kasih 5.000, saya jojo Pak. Betul hati itu mau 5.000. Jojo Pak. Open jam otak dia mau letak otak. Itulah kekuatan uang. Dan itu dibutuhkan. Bapak menjadi pemimpin harus ada duit. Tapi bukan duit untuk membeli suara rakyat, tidak. Tapi minimal kos politik. Bedakan kos politik dengan membeli suara rakyat. Pak Umar Karim tidak ada duit, tapi dia tidak kasih keluar duit, tapi ada kos yang dia keluarkan. Betul boleh lihat berita lain dulu betul. Habis minyak itu bukan berarti gratis semua. Kalau dia tidak ada yang mau kasih pada dia Pak, tidak ada hati. Tidak ada orang kasih. Karena semua orang makin minta duit. Sama dengan Teh Ion itu, siapa itu? Ramsus Sondak. Begitu lebih model. Ibu dia membantu buat waktu tadi Pak. Kadang-kadang dia mesti ngawat juga membantu. Apalagi takut juga dengan Bawaslu. Karena dia dapat tahu. Kita kan takut juga. Sebab itu sekali lagi kalau pertanyaannya tadi apa Pak? Jadi orang yang hebat, baik, ya, orang hebat, kalau bermoral dan sebagainya kita punya, ya memang sebegitu. Itulah faktanya. Tidak bisa. Tapi kan tidak berarti kita mendukung itu. Bapak, saya mengatakan ini bukanlah posisi mendukung itu. Oleh sebab itu diskusi hari ini saya inginkan mengawinkan keduanya. Tidak boleh kita sepelekan. Kita cuma butuh orang yang bermoral. Kita tidak butuh orang berduit. Tidak benar, itu omong kosong. Kita cuma butuh orang berduit. Tidak butuh orang, itu omong kosong juga. Apalagi Gorontalo. Seperti yang sudah katakan Pak. Tapi Gorontalo
won opielo do opielo bi lolo iya jatuh do iya. Ono opielo delo dia motonelo, tapi mungkin Pak Hadi dia mengerti karena bukan orang Gorontalo asli. Itu begitu Pak. Kalau kita gagal meyakinkan orang tidak pakai duit. Begitu kalau kita pembawaan kita bagus, moral kita bagus, tidak pakai duit. Itu intinya di Gorontalo. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.